Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maca Institute. Di video kali ini kita akan membahas bersama mengenai perlunya struktur video sebelum memproduksi sebuah video pembelajaran. Struktur video bukan hanya penting, namun juga sebuah keharusan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan struktur video di sini? Tetap di Maca Institute. Pada dasarnya, struktur video itu mirip-mirip dengan struktur karya tulis, baik artikel populer maupun ilmiah, yang biasanya akan terdiri atas prolog atau introduction, isi atau pembahasan, dan epilog atau outro atau penutup. Dalam konteks video, pada bagian pembuka kita familiar dengan opening, kemudian akan disusul dengan yang diistilahkan oleh para video editor sebagai bumper. Baru kemudian masuk ke inti konten atau pembahasan, dan akan diakhiri dengan closing atau penutup. Sebenarnya, struktur video akan membantu kita pada langkah selanjutnya, yaitu pada proses produksi, terutama di tahap manajemen file atau aset media yang diperlukan. Namun, akan sangat berguna juga jika kita memahaminya, bahkan sebelum menyusun naskah atau skrip video. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari opening. Opening adalah istilah untuk pembuka pada video kita, yang umumnya akan terdiri atas teks judul, musik latar, dan atau narasi pembuka. Narasi pembuka ini biasanya akan berisi sapaan pada penonton atau pemirsa, dan kemudian menyinggung secara ringkas pembahasan yang akan dibahas pada video dan memberikan sedikit hook. Hook adalah semacam kalimat pemancing yang membuat penonton penasaran sehingga memutuskan untuk tetap lanjut menonton video hingga akhir. Narasi yang Anda dengar di awal video ini misalnya, itu adalah narasi untuk opening. Untuk opening ini sendiri tidak memerlukan durasi yang cukup lama. Kita bisa mulai dengan durasi 5 detik, 10 detik, 15 detik, atau maksimal paling lama 20 detik. Kebutuhan untuk opening juga tercatat pada skrip video, seperti pada skrip yang telah kita tunjukkan sebelumnya. Jadi di skrip ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang akan kita dengar dan lihat saat mulai memutar openingnya. Setelah opening, selanjutnya akan disusul dengan bumper. Bumper bisa dikatakan sebagai selipan yang mengantarai opening dan konten pembahasan, karena durasinya juga disarankan tidak terlalu panjang. Kalau perlu, kisarannya sekitar 5-10 detik saja. Jadi bumper semacam jeda sebentar, namun bukan sekedar jeda yang kosong, tapi digunakan untuk memasukkan unsur identitas, misalnya identitas lembaga, sekolah, atau channel YouTube. Bentuknya bisa berupa animasi teks bergerak, bisa berupa logo, atau kombinasi dari keduanya yang ditambahkan dengan dukungan tema musik yang sesuai. Di video yang Anda tonton ini juga menyelipkan bumper di awal setelah opening tadi. Kita tampilkan lagi sebagai contoh seperti ini. Setelah tahapan awal video tadi, opening dan bumper, selanjutnya baru kita mulai bertransisi ke inti konten atau pembahasan materi pada video. Di skrip video mata pelajaran PKN yang sudah kita buat, kita bisa lihat kebutuhannya apa saja, dan akan berisi banyak aset media di sana, dari aset visual seperti teks, gambar, dan video, aset suara seperti musik, sound effect, dan suara, atau voice over dari narator atau guru. Di skrip tersebut kita sudah bisa lihat apa yang akan atau bisa kita lakukan. Kita akan memasukkan secara runut semua kebutuhan materi tersebut pada proses produksi kelak. Hasilnya akan seperti apa? Jika Anda sudah sampai pada pembahasan ini, maka di video ini, bagian sekarang inilah sebagai bagian dari pembahasan. Kira-kira akan seperti inilah hasilnya.
Apa yang Anda dengar sekarang ini adalah hasil dari skrip yang telah dibuat terlebih dahulu. Baik, sebagai sedikit tambahan, di awal materi atau konten, atau tepatnya setelah bumper, kita bisa menyisipkan CTA atau call to action jika Anda misalnya ingin berniat meluaskan jangkauan dan atensi pemirsa. Call to action adalah ajakan untuk bertindak seperti like, share, dan subscribe saluran channel kita. Itu bisa berupa narasi singkat, bisa juga hanya sekedar animasi pendek seperti ini. Untuk yang terakhir, kita akan membuat video penutup atau video closing. Penutup biasanya akan diawali dengan memberi ucapan terima kasih atas apresiasi penonton dalam bentuk narasi ataupun teks. Lalu biasanya akan dilengkapi dengan end credit seperti yang biasa kita lihat di film-film komersil atau dokumenter sebagai bentuk kredit pada semua kontributor yang berkontribusi pada video kita, dan akan ditutup dengan logo lembaga atau sekolah yang diiringi dengan musik tertentu jika diperlukan. Nah, sekarang kita perlu satu step ke proses produksi. Sebelum melangkah ke tahap post produksi, yaitu memastikan kesiapan kita agar dalam proses produksi video kita berdasarkan struktur ini bisa dikerjakan dengan terencana dan sistematis. Bagaimana memastikan semua itu? Maka kita butuh kemampuan memanajemen file dan folder. Ini yang kemudian akan menjadi pembahasan kita di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.